Oke bro sekalian, bertemu kembali dengan tmcblog.com. Di sesi Tech Talk kali ini kita akan membahas tentang variable compression engine. Dalam bahasa Inggris seperti itu ya, teman. Dalam bahasa harfiah dalam bahasa Indonesia artinya kita akan membahas tentang mesin yang memiliki kompresi yang dapat divariasikan. Ini menarik karena biasanya mesin motor atau mesin mobil itu biasanya kompresi mesinnya itu statik, diem atau nggak berubah-berubah. Misalkan kompresinya 10:1, ya tetap akan 10:1, atau 11:1 dia akan 11:1. Cuman di variable compression engine ini yang menarik memang adalah kompresinya itu bisa berubah-berubah. Misalkan salah satu contohnya di sini adalah dari mesinnya Infinity yang disebut Infinity Variable Compression Turbo Engine atau VCT. Itu variabel kompresi mesinnya itu bisa berubah dari 9:1 bisa menjadi 14:1. Menarik kan? Bisa berubah tuh dari kompresi rendah banget menjadi kompresi yang sangat tinggi. Kenapa bisa 14:1? Karena ini bisa dipakainya di mesin diesel, sehingga nggak heran kalau mesinnya bisa kompresinya sangat tinggi kayak 14:1. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam ke variable compression engine, kita akan bahas lebih detail dulu kita akan ulang sih ya, lebih tepatnya tentang masalah kompresi mesin, supaya sobat-sobat sekalian bisa fresh tentang kompresi mesin. Oke, saya sudah bikin contohnya di sini. Ada dua mesin ya, dua ruang bakar, dimana ini sama-sama pistonnya, ini ada piston, ini ada silinder gitu ya. Kedua mesin ini berada sama-sama pada posisi titik mati bawah ya, titik mati bawah di bawah gitu ya. Dia berjalan ke titik mati atas, turun naik gitu ya. Mesin ini juga turun naik. Titik mati atasnya sama, titik mati bawahnya berbeda. Pada mesin yang pertama, jika secara virtual kita bagi ruangannya, itu misalkan dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sedangkan yang kedua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beda kan? Nah, tapi karena titik mati atasnya sama, maka pada mesin yang pertama dia bagaikan mengkompres ruangan ini dari awalnya yang 11 bagian menjadi 1 bagian. Oleh karena itu, di mesin pertama itu kita sebut sebagai mesin dengan kompresi 11:1. Sedangkan mesin yang kedua itu awalnya tadi kan 9, dikompres menjadi 1. Oleh sebab itu dinamakan sebagai mesin dengan kompresi 9:1. Oke, sampai sini ngerti ya sob ya? Oke, balik lagi sekarang ke variable compression engine. Oke, sekarang kita bahas tentang variable compression engine-nya secara lebih detail ya. Nih, ada contoh mesin Infinity Variable Compression Turbo Engine atau VCT. Mesinnya memang pada dasarnya sama dengan mesin biasa, namun di bagian bawahnya rada beda. Oke, saya jelaskan sedikit demi sedikit. Ini adalah ruang bakar, silinder, ini adalah piston, ini adalah connection rod atau conrod. Akan tetapi biasanya conrod itu langsung masuk ke sebuah crankshaft ya. Sini ada crankshaft yang statis, dia tidak akan bergerak-bergerak. Akan tetapi di mesin variable compression engine itu ada satu kayak jajar genjang gini. Jajar genjang yang memiliki dua koneksi atas dan bawah ini ya, yang miring gini, dimana yang satu itu berhubungan dengan stang seher ya, ini kan kalau orang kita bilang stang seher yang atas dan yang bawah dia akan berhubung dengan ini. Nah, crankshaft itu akan berputar begini. Ininya tidak berputar ya sob ya. Ini yang jajar genjang ini tidak berputar. Cuman dia itu tengahnya ada poros, sehingga dengan poros ini jajar genjang ini akan bebas untuk bergerak. Dia tuh bisa miring gini atau miring gini. Itu pada dasarnya ide dari mesin ini. Dari ide mesin itu, caranya yang bisa diambil adalah pada saat dia itu miring ke sini. Bro bisa bayangin ya, kalau ini miring ke sini, kalau ini dimiringin ke sini, artinya dia ini akan turun ke bawah. Dan setelah ini akan turun ke bawah, dan kalau misalkan turun ke bawah, dan ini kan tetap mutar. Pada saat dia turun ke bawah, dia akan membuat kompresi di sini akan jadi
lebih rendah. Berkebalikan kalau misalkan ini dinaikin ke atas ininya yang rectangle ini muter dikit ke atas sehingga ini akan lebih nonjok ke atas sehingga menyebabkan sisa ya titik mati atasnya itu akan lebih sedikit di atas sehingga kompresinya akan lebih tinggi. Nah, bagaimana ini bisa bekerja, bisa naik, bisa berputar ke sini dan ke sini? Itu ada yang namanya di sebelah sini nih. Mekanisme dari compression ratio variable. Yang bikin variabel kompresinya itu berubah ya dari sebelah sini. Kita bisa lihat di sini ada lengan di sini, ada lengan di sini. Ini ada kayak servo gitu ya di sini. Nah, dia inilah yang dengan ini isinya motor ini bisa bergeraknya begini doang sih, nggak bisa muter-muter banget, tapi muternya hanya gitu, terus ini muternya ke sini. Pada saat dia ke sini, maka ini akan ke sini dan ini akan ke sana, ini akan turun sehingga akan membuat kompresi rasionya akan rendah. Sedangkan pada saat dia dari sini dinaikkan, maka dia akan naik, ini akan turun, maka ini akan naik sehingga kompresinya akan tinggi. Bro bisa lihat di samping ini ya, di samping video ini seperti apa mekanismenya secara animasi ya. Akan saya lihat bahwa ternyata memang berubah ininya kompresi rasionya, rasio kompresinya akan berubah. Cuman dengan menggerakkan ini. Oke, pertanyaannya, untuk di motor bisa apa enggak? Karena basic mesin ini ada di mesin diesel. Bisa nggak mesin seperti ini dikondisikan atau diaplikasikan di mesin mobil misalkan, atau di mesin motor? Seperti kita ketahui perbedaan antara mesin diesel dengan mesin pembakaran bensin biasa adalah di diesel tidak ada yang namanya percikan api. Dia hanya mengandalkan kompresi, rasio kompresi yang tinggi. Seperti kita bahas di pembahasan video sebelumnya. Jadi dengan mesin dengan variable compression engine seperti ini, pada saat berjalan kita bisa memilih mesin ini mau berjalan pada kompresi rendah atau pada kompresi yang tinggi. Saya cuma berpikir kalau di motor dengan kondisi sekarang ini mungkin bisa lebih menarik. Kenapa? Karena kayak misalkan di daerah-daerah kita sulit untuk mendapatkan bahan bakar dengan oktan yang tinggi untuk bisa menyuplai mesin dengan kompresi rasio yang tinggi. Sedangkan di kota-kota besar lebih mudah. Enak banget kalau punya mesin seperti ini. Jadi kalau misalkan kita pergi ke daerah pelosok yang susah untuk mendapatkan bensin dengan oktan yang tinggi, kita bisa menggunakan motor dengan mesin yang kita adjust sendiri sehingga kompresinya bisa rendah. Sedangkan pada di kota-kota besar atau siap untuk melaju di jalan yang lurus sehingga membutuhkan kompresi yang tinggi, kita bisa menaikkan kompresinya. Cukup menarik. Apakah kedepannya mesin seperti ini bisa diaplikasikan ke motor? Saya juga belum tahu. Mudah-mudahan para engineer pabrikan bisa memikirkannya. Sekian. Jika ada pertanyaan lanjutan bisa sobat tuliskan di kolom komentar baik di YouTube TMC Blog maupun di artikel di tmcblog.com. Sekian dari tmcblog.com, salam sobat.